gitu. Menurut saya untuk memperbaiki kondisi ruas jalan ya, yang sampai saat ini kita tahu sendiri ya, mayoritas dalam kondisi rusak. Pertama adalah lakukan inventarisasi, jadi harus didata berapa jumlah ruas jalan yang ada di Kabupaten Cirebon, lokasinya di mana, panjangnya berapa, termasuk status jalan itu milik siapa, kewenangan siapa, apakah kewenangan desa, kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, sehingga kemudian kita punya peta masalah yang lebih detail, lebih real ya. Dari situ baru kemudian harus ada perencanaan. Nah, karena satu periode kepemimpinan itu 5 tahun, kita harus menargetkan 5 tahun itu tuntas. Disusunlah rencana bagaimana membuat jalan itu kondisinya mantap ya. Di situ kemudian keluar pasti anggaran yang dibutuhkan. Nah, biasanya kemudian pemerintah itu seringkali berkelit karena keterbatasan anggaran. Menurut saya harusnya ini bukan menjadi suatu problem ya. Kenapa? Kita bisa memetakan kalau kemudian kondisi keuangan daerah kita terbatas, kita harus punya perencanaan tuntas 5 tahun, mana ruas-ruas jalan yang menjadi skala prioritas, mana yang kemudian kita bisa lebih kemudiankan penanganannya. Nah, sumber dananya kalau hanya bergantung pada APBD 2 ya betul terbatas. Tapi kita harus, Pemda harus proaktif untuk menjemput bola ke provinsi, ke pusat, kementerian terkait, karena disitulah sumber pendanaan yang sangat banyak. Nah, kita merasa Pemda sampai saat ini belum terlalu serius untuk mencoba menjemput bola bantuan-bantuan dari pusat dan provinsi. Yang kedua, sebenarnya ada juga cara lain, yaitu bagaimana kemudian status ruas jalan kewenangan ini kita evaluasi. Kita ada cukup banyak ruas jalan di Kabupaten Cirebon dan itu mayoritas adalah kewenangan kabupaten. Menurut saya ruas-ruas jalan yang penting yang menghubungkan pusat kegiatan nasional atau ruas jalan nasional kita serahkan kepada provinsi kewenangannya, sehingga kemudian itu bisa meringankan kewajiban Pemda untuk bisa memperbaiki ruas jalan tersebut. Demikian pula kalau ruas jalan itu memang tidak menghubungkan daerah satu dengan daerah lain yang lebih strategis, atau itu lebih pada cakupannya desa, ya sudah, kita nggak usah menarik status kewenangan jalan itu menjadi kewenangan kabupaten, cukup menjadi tanggung jawab desa. Sehingga ada semacam kolaborasi dan sharing anggaran antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi, sehingga bisa lebih meringankan beban kabupaten. Eh, yang berikutnya, menurut kami, untuk memperbaiki kondisi jalan itu pengawasan pekerjaan dari para pemborong ini penting. Jangan sampai kemudian kualitas jalan itu tidak bisa bertahan lama. Jangankan 5 tahun, 1 tahun atau sebelum 1 tahun sudah rusak. Maka sampai kapanpun nanti PR perbaikan jalan kita yang akan tuntas, karena setahun selesai anggaran, selesai juga itu kondisi rusak lagi. Jadi pengawasan ini penting, dimulai dari perencanaan perbaikan atau rehabilitasi atau peningkatan jalan itu, pastikan dia punya kekuatan yang cukup lama, sehingga ketika selesai diperbaiki, dia punya daya tahan yang lama, tidak lagi cepat rusak, sehingga kemudian anggaran yang memang terbatas itu dengan skala prioritas dan urutan pekerjaan di ruas jalan tertentu menjadi lebih terarah.